Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Manan Sidik dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas dengan BP 1710853011. Dan pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Pendekatan Clean Clothes Campaign dalam mengatasi eksploitasi buruh Uniqlo di Indonesia. Nah, pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Zulkifli Harza, SIP, MSOC, SC, PhD, dan Ibu Mariam Jamilah, SIP, MSI. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya pada hari ini. Nah, pertama saya akan membacakan tentang latar belakang dari proposal saya. Perkembangan masa modern yang cepat dan besarnya kebutuhan atas pakaian memaksa permintaan atas kebutuhan fashion pun tinggi dan menjadikan pakaian menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting. Namun, besarnya kebutuhan memberi tekanan pada pekerja. Pada poin pertama, yaitu diawali dengan kebangkrutan salah satu pabrik garmen Uniqlo di Indonesia. Di penghujung 2014, Uniqlo Indonesia itu menarik diri dari pabrik garmen yang ada di Indonesia, yakni PT Jaba Garmindo. Sehingga pada April 2015, perusahaan ini dinyatakan bangkrut. Hal ini pun mengakibatkan perusahaan tak memberikan hak upah yang layak pada para pekerjanya. Sementara industri fashion atau industri kreatif itu menyerap kurang lebih 4,22% tenaga kerja sehingga kepastian atau kepailitan dari perusahaan yang tak tertanggung jawab seperti ini jangan sampai terulang kembali. Sehingga hal ini termasuk pada eksploitasi bagi pekerja. Poin kedua yaitu mengenai perlindungan terhadap pekerja garmen sudah tertera dalam beberapa aturan ILO, namun kasus eksploitasi ini tetap terjadi. Seperti yang sudah tertera dalam PBB ILO K95 mengenai perlindungan upah 1949 pada pasal 9-12 yang membahas tentang pembayaran langsung, upah yang dilindungi, ataupun pilot, ataupun likuidasi, serta pembayaran upah secara rutin. Pun juga dalam pasal 5 PBB ILO K95 juga turut menyebutkan bahwa upah yang harus dibayarkan kepada pekerja. Dan pada pasal 11 mengenai kepailitan perusahaan serta tindakan atas upah para pekerja. Dalam hal ini, Uniqlo Indonesia sudah melanggar ketetapan ILO K95 dimulai dari pembayaran upah langsung, dan pelaporan kepailitan dan juga kondisi dari perusahaan. Serta Uniqlo Indonesia itu belum membayarkan setidaknya 77 miliar rupiah. Pada poin kedua yaitu mengenai keberadaan Clean Clothes Campaign sebagai suatu jaringan global. Yang salah satu fokusnya ada pada jaminan kesejahteraan para buruh garmen. Triple C memberikan dorongan kepada Uniqlo Indonesia untuk segera menuntaskan hak buruh garmen mereka di 2014. Pun, Triple C juga merupakan civil society pertama yang membawa permasalahan ini ke permukaan dengan memposting dua pekerja Indonesia yang berdemo mengenai upah di depan pembukaan gerai Uniqlo di Denmark. Keberadaan dari Triple C sendiri sudah menjadi pembuka tabir kegagalan Uniqlo Indonesia untuk memenuhi dan memenuhi kewajiban. Oke, salah. Diam, Tata. Duh, Polangka. Pada poin kedua, mengenai keberadaan Triple C ataupun Clean Clothes Campaign sebagai suatu jaringan global, yang dimana salah satu fokusnya ada pada jaminan kesejahteraan para buruh garmen. Triple C sendiri itu memberikan dorongan kepada Uniqlo Indonesia untuk segera menuntaskan hak buruh garmen mereka. Di 2014 pun, Triple C merupakan salah satu civil society pertama yang membawa permasalahan ini ke permukaan dengan memposting dua pekerja Indonesia yang berdemo mengenai upah di depan pembukaan gerai Uniqlo di Denmark. Keberadaan dari Triple C sendiri sudah menjadi pembuka tabir kegagalan Uniqlo Indonesia untuk memenuhi kewajiban demi mencegah, mengurangi, serta menangani dampak buruk bagi para pekerja mereka. Bahkan, Triple C juga turut menjadi jembatan bagi para pekerja demi mendapatkan hak mereka. Selanjutnya, kita membahas mengenai rumusan masalah. Besarnya permintaan akan kebutuhan pakaian ataupun fashion menjadikan industri garmen menjadi salah satu fast fashion yang dianggap sebagai suatu hal yang inovatif dalam memproduksi barang secara cepat sehingga menghasilkan barang yang murah. Namun, perputaran fashion yang cepat mengancam keberadaan buruh karena bekerja lebih keras
Namun, hal ini berbanding terbalik dengan upah yang tak secepat pergerakan dari fashion itu sendiri. Sehingga, hal ini tergolong dalam eksploitasi, terutama sebagaimana yang dilakukan oleh Uniqlo Indonesia atas buruhnya. Kasus ini pun dikuak oleh Triple C sebagai pionir dalam memperjuangkan hak buruh serta kewajiban pabrik dan Uniqlo Indonesia dalam kewajibannya. Desakan dari Triple C itu membuka mata dunia bahwa ada hal ganjil dari sebuah pakaian yang murah. Selanjutnya kita membahas mengenai pertanyaan penelitian. Di sini dapat ditarik bahwa pertanyaan penelitian yaitu bagaimana strategi Clean Clothes Campaign dalam mengatasi eksploitasi buruh Uniqlo Indonesia. Poin keempat membahas tentang tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah mendeskripsikan strategi Clean Clothes Campaign dalam memperjuangkan hak para pekerja buruh garmen Uniqlo yang ada di Indonesia. Selanjutnya itu membahas tentang manfaat dari penelitian ini. Pertama, penelitian ini bermanfaat untuk menambah referensi literatur terkait dengan kebijakan dalam buruh kerja fashion. Selanjutnya, juga penelitian ini bermanfaat sebagai penggambaran analitis terkait bagaimana civil society dalam melindungi hak buruh dengan menggunakan kerangka konsep yang cukup dibicarakan dalam penelitian ilmu hubungan internasional. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai studi kepustakaan. Pertama, itu jurnal yang berjudul mengenai hubungan kerja dalam industri fast fashion, analisis isi terhadap fenomena eksploitasi mengenai studi kasus film The True Cost and Nike Sweatshop. Dalam jurnal ini menyebutkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh sang pemilik modal sehingga melanggar TAP MPR nomor 17/MPR/1998 pada pasal 9 yang menjelaskan mengenai setiap hubungan kerja berhak untuk mendapatkan imbalan serta perlakuan adil dan layak. Dalam jurnal ini pun juga memberikan sudut pandang bahwa permasalahan eksploitasi bukan hanya tentang permasalahan upah, namun juga keselamatan kerja. Selanjutnya pada jurnal kedua yang berjudul Eksploitasi Waktu Kerja pada Industri Fast Fashion dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Industri. Dalam jurnal ini memberikan gambaran mengenai berbagai regulasi serta aturan yang membantu buruh agar pengusaha tak bersikap sewenang-wenang dan mengaitkan keberadaan Triple C dengan regulasi pemerintah Indonesia. Pada jurnal ketiga, yaitu praktik eksploitasi pekerja di bawah umur pada industri katun. Pada jurnal ini memberikan penalaran terkait dengan adanya eksploitasi anak dan juga upah, di mana kebutuhan uang tinggi sehingga memaksa terjadinya eksploitasi atas anak. Selanjutnya pada jurnal keempat yang berjudul tentang cuti haid dan lingkaran eksploitasi buruh perempuan di tempat kerja. Dalam jurnal ini membantu penulis dalam mengetahui bahwasannya ada regulasi khusus bagi wanita karena perusahaan berpikir bahwa tidak bekerja sama dengan tidak ada upah. Namun, faktanya cuti haid diwajibkan diberikan, namun perusahaan memaksa wanita untuk tetap bekerja dan hal ini termasuk kepada eksploitasi. Pada jurnal kelima, itu dibahas oleh Aiklara Sakti mengenai pelanggaran HAM terhadap pekerja pabrik garmen H&M di Kamboja. Jurnal ini menjelaskan mengenai buruh yang dipaksa kerja lembur 2 jam di bawah upah minimum mereka. Dan dalam jurnal ini pun membantu penulis dalam menunjukkan apa tantangan Indonesia dalam permasalahan eksploitasi Uniqlo berkaca dari permasalahan yang ada di Kamboja itu sendiri. Selanjutnya pembahasan mengenai kerangka konseptual. Dalam membahas judul penelitian ini, penulis menggunakan kerangka konsep Role of Civil Society Organizations, dan kerangka konsep ini merujuk dari tulisan Sudamohan dalam artikel jurnal yang berjudul Role and Relevance of Civil Society Organizations. Terdapat 3 strategi inti berdasarkan tulisan Sudamohan, yakni pertama, yaitu persuasif. Dalam strategi ini turut melibatkan pihak-pihak yang berwenang dalam menyelesaikan permasalahan dengan metode pengumpulan serta presentasi informasi di satu sisi dan juga petisi. Indikator akan memperlihatkan bagaimana peranan Triple C ataupun Clean Clothes Campaign dalam memberikan pengaruhnya kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan serta masyarakat sebagai objek ataupun sasaran dalam mengatasi eksploitasi yang dialami buruh garmen di Indonesia. Dalam hal persuasif, Triple C telah membuat petisi di laman sosial mereka seperti Instagram, Twitter, dan juga website. Hal ini juga sudah mempengaruhi pemerintah dalam mengambil kebijakan dan mengaitkan peristiwa ini dengan berbagai aturan dan ketentuan yang ada, sehingga Triple C berhasil mendesak pemerintah dalam menyelesaikan eksploitasi yang terjadi ini.
Strategi kedua yaitu kolaboratif. Strategi ini melibatkan pertemuan terbuka dengan pihak berwenang melalui lobi dengan pemerintah daerah ataupun pusat, departemen, serta instansi pembuat keputusan lainnya. Dalam strategi kolaboratif dilihat sebagai yang cukup efektif yang dilaksanakan oleh Triple C dalam menekan eksploitasi yang terjadi di Indonesia. Integrasi dan kolaborasi antara Triple C dengan instansi pemerintah maupun pihak yang bertanggung jawab dalam mengatasi eksploitasi buruh garmen yang terjadi di Indonesia adalah salah satu poin pentingnya. Clean Clothes Campaign sebagai salah satu LSM internasional sudah mencoba untuk melobi Uniqlo agar mau memberikan bentuk kompensasi finansial kepada para mantan karyawan yang bekerja pada mereka. Fast Retailing Group yang menaungi Uniqlo juga sudah pernah melakukan pertemuan langsung dengan serikat pekerja bersamaan dengan mediator independen pada 2017 dan 2018. Pada strategi ketiga yaitu konfrontasional, strategi berbentuk aksi dalam wujud demo serta pawai, dan dalam hal ini Triple C ataupun Clean Clothes Campaign melakukan penyesuaian dalam mengatasi berbagai bentuk eksploitasi yang dialami buruh garmen. Dengan ini, Triple C memperkuat keberadaannya dengan memberikan pengaruh kepada masyarakat dalam penuntasan isu eksploitasi di Indonesia. Dengan demikian, strategi yang digunakan dalam usaha untuk mempengaruhi kebijakan sama pentingnya dengan penentu keberhasilan dalam partisipasi civil society sebagai kesediaan untuk turut berpartisipasi. Hingga saat ini, keberadaan Triple C belum sampai hingga titik ini, dikarenakan permasalahan ini masih bisa diselesaikan secara mediasi. Namun, Triple C telah menyoroti bagaimana demo yang dilaksanakan oleh para pekerja di pembukaan store Uniqlo Denmark. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode penelitian. Yang pertama, kita akan membahas mengenai jenis dari penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif, di mana data diperoleh dari tulisan ilmiah dan berbagai literatur terkait fenomena yang akan dibahas. Dan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni penelitian yang berguna untuk menggambarkan, menjelaskan, serta menjawab persoalan mengenai suatu fenomena dan juga peristiwa. Jenis penelitian ini digunakan agar proses menganalisis lebih rinci dan mengelaborasinya dengan konsep yang digunakan. Selanjutnya, batasan penelitian dimulai dari mencuatnya kasus eksploitasi buruh Uniqlo Indonesia yang mulai diupayakan oleh Clean Clothes Campaign dari 2014 sampai dengan 2019. Hal ini mulai adanya titik temu antara ketiga pihak Fast Retailing Group, Triple C, dan juga buruh. Selanjutnya, untuk unit analisis dari penelitian ini adalah Clean Clothes Campaign, unit eksplanasinya adalah eksploitasi, level analisisnya adalah internasional. Teknik pengumpulan dari data sendiri adalah penulis menggunakan metode dokumen, di mana data didapatkan melalui studi kepustakaan atau library research. Selanjutnya mengenai teknik analisis data, proses pencarian dan penyusunan data secara objektif, di mana data yang diperoleh berasal dari hasil riset dalam bentuk proposal, pengumpulan data, dan menentukan data yang dibutuhkan, menganalisis data, dan laporan awalnya berupa hipotesis, cross-check, data, analisis ulang, kemungkinan terdapat data-data yang bias, serta laporan akhir. Selanjutnya adalah membahas poin sistematika penulisan. Pada bab 1 yaitu pendahuluan. Bab 2 membahas mengenai eksploitasi buruh garmen di Indonesia. Pada bab 3, role of civil society organizations, Clean Clothes Campaign dalam isu eksploitasi buruh. Pada bab 4, membahas mengenai analisis upaya Clean Clothes Campaign ataupun Triple C dalam mengatasi eksploitasi buruh yang terjadi di Indonesia. Dan pada bab 5, yaitu penutup. Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Baiklah, itulah presentasi dari proposal saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.